Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dan bertemu dalam kajian tafsir kita dari tafsir Al-Munir karangan dari Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan setelah sekian lama kita vakum, kira-kira ada 3 minggu lebih, maka alhamdulillah pada petang ini menjelang berbuka puasa untuk wilayah Selangor dan sekitarnya, kita kembali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tafsir kita, dan insyaallah kajian tafsir kita pada sore ini akan membahas dan membaca suratul Baqarah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ innahu huwat tawwabur rahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan atau memberitahu kepada kita tentang salah satu nikmat mulia yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada moyang kita, yaitu Nabi Adam. Yaitu nikmat surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Adam untuk menikmati surga dan isinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita bahwa nenek moyang kita atau ayah kita, yaitu Nabi Adam, telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati keindahan surga, fasilitas, demikian juga makanan dan minuman dan seluruh apapun yang ada di dalamnya di zaman dahulu bersama istri beliau, yaitu Siti Hawa alaihi wassalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga menggunakan kata uskun. Dalam bahasa Arab, kata sakana yang berarti tinggal atau bertempat tinggal, ini merupakan kata yang biasa digunakan untuk menunjuk kepada suatu makna yang memberikan pengertian bahwa bertempat tinggal di suatu tempat dengan waktu yang terbatas. Dari kata ini dari kata uskun kita telah bisa memahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidina Adam, demikian juga istri beliau untuk tinggal di surga, sebenarnya perintah untuk tinggal di surga itu
merupakan perintah yang sifatnya sementara. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk tinggal di surga, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata uskun yang memberikan pengertian bahwa perintah itu sebenarnya bersifat sementara. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga ini dalam waktu yang telah ditetapkan, dalam waktu yang telah dibatasi. Dan itu terbukti karena setelah beberapa saat, beberapa waktu beliau tinggal di surga bersama istri beliau, beliau dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu peristiwa yang insya Allah nanti akan dijelaskan pada sambungan dari ayat ini. Di dalam sejarah, dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam masuk ke surga, pada awalnya Nabi Adam merasa kesepian karena tidak seorang pun jenis manusia yang ada di surga pada saat itu. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memahami tentang rasa sunyi dan rasa sepi yang menyelubungi hati Nabi Adam alaihissalam pada saat itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk atau tulang iga Sayyidina Adam ketika beliau sedang tertidur. Maka dari tulang rusuk itulah Siti Hawa yang merupakan istri Sayyidina Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling bawah. Ini menunjukkan bahwa suami dan istri merupakan dua manusia yang saling melengkapi. Karena penciptaan istri dari seorang suami itu merupakan penciptaan dari tulang rusuk seseorang yang menjadi suaminya. Sehingga apabila ada seorang istri yang suami menyakiti istrinya, seolah-olah dia sedang menyakiti dirinya sendiri, karena istri itu merupakan makhluk yang tercipta dari tulang rusuknya sendiri. Uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, ketika Siti Hawa telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan hidup dari Nabi Adam yang langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, maka ketika Nabi Adam bersama istri beliau sedang menikmati indahnya kehidupan surga, pada saat itu lagi-lagi iblis merasa iri, dengki, dan hasad kepada Nabi Adam. Dan akan dijelaskan bahwa iblis berusaha untuk menggelincirkan Nabi Adam agar bisa keluar dari surga, dan juga sebagai bentuk balasan atas sakit hati yang telah terjadi sebelum itu dan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelum ini. Jadi sifat dengki, iri hati, demikian juga hasad itu merupakan sifat yang memang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang makhluk yang bernama iblis. Demikian juga kepada keturunan-keturunannya dari bangsa syaitan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di dalam surga terdapat makanan dan minuman yang tidak terhingga jumlahnya, demikian juga tidak terbilang rupa dan jenisnya. Walaupun kelihatan seperti serupa dengan apa yang ada di dunia ini, akan tetapi mempunyai rasa yang berbeda. Ketika kita di dunia ini memakan buah-buahan atau meminum minuman, maka ada batasan tertentu kita menjadi bosan. Bahkan terkadang kita merasa ingin termuntah ketika memakannya, ketika kita dalam keadaan kenyang. Adapun makanan dan minuman yang ada di surga nanti, dan hal itu telah dinikmati oleh Nabi Adam sebelum beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi ini. Rasanya nikmat, walaupun warna dan jenisnya sama seperti apa yang kita jumpai di dunia ini, akan tetapi rasanya sangat berbeda. Dan makanan yang ada di surga apabila kita memakannya,
sebanyak apapun kita makan dan minum, kita tidak akan pernah merasa kenyang dan tidak akan pernah merasa bosan. Dan tidak menyebabkan kita ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Karena di surga tidak ada kotoran, tidak ada najis, demikian juga tidak ada hal-hal yang buruk di dalamnya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menikmati fasilitas apapun yang ada dalam surga sesuai dengan keinginan dan dimanapun beliau berada. Dan kita ketahui bahwa luasnya surga yang telah disediakan dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Dan ternyata Nabi Adam telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmatinya. Ini merupakan salah satu bentuk pemuliaan dan penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Alhamdulillah. Ya. Tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada Nabi Adam bahwa beliau akan tetap berada di surga dan boleh menikmati fasilitas apapun yang ada di dalamnya, boleh makan, boleh minum, boleh menggunakan kendaraan apapun sesuai dan keinginan beliau, akan tetapi dengan satu syarat. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Kata pohon dalam ayat ini, para ulama berbeza pendapat berkenaan atau berkaitan dengan nama pohon itu. Ada yang mengatakan pohon tin, ada juga yang mengatakan pohon korma, ada juga yang mengatakan pohon anggur. Karena memang dalam Al-Quran, demikian juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tidak disebutkan secara jelas dan gamblang tentang nama dan jenis pohon yang disebut di dalam ayat ini. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam untuk melakukan satu. Jangan mendekati, apatah lagi memakan buahnya. Mendekati saja kita dilarang, apatah lagi memakan buahnya. Seperti contoh ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang untuk mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu kedua-duanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Maksudnya, syaitan berhasil membisikkan bisikan-bisikan buruk ke dalam hati Siti Hawa, demikian juga ke dalam hati Nabi Adam, bukan hanya untuk mendekati pohon tersebut, akan tetapi juga untuk memakan buahnya. Sehingga mereka berdua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan kembali ke keadaan yang semula. Maksudnya tidak menikmati dan tidak mendapatkan fasilitas yang ada dalam surga itu. Di dalam ayat ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa ternyata seorang nabi pun bisa tergelincir oleh bujukan syaitan. Bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik konteks ayat ini, maka mungkin dia akan berkata dan akan menuduh bahwa ternyata Nabi Adam, walaupun beliau adalah seorang nabi, juga boleh bisa tergelincir oleh godaan dan bujuk rayu dari syaitan. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa ini sebenarnya merupakan simbol. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kelemahan manusia atau makhluk yang bernama manusia melalui sosok yang bernama Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Bukan berarti beliaulah yang melakukan dan beliaulah yang berdosa, karena di dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, seluruh nabi dan rasul adalah tergolong sebagai orang-orang yang maksumin. Orang-orang yang terjaga dan terpelihara dari maksiat dan dosa sekecil apapun juga. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Adam dalam ayat ini,
Nabi Adam yang disebutkan dalam ayat ini merupakan simbol perwakilan dari manusia yang dengan sangat mudah digelincirkan oleh makhluk yang bernama syaitan. Jadi ayat ini tidak bisa kita pahami secara tekstual karena akan memaksa kita untuk terjebak dalam pemahaman yang keliru tentang ismatul anbiya. Nabi Adam di sini adalah sosok nabi yang dijadikan sebagai simbol manusia biasa. Beliau sebagai nabi dan rasul, akan tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh, menggambarkan tentang sifat-sifat lemah yang dimiliki oleh manusia yang sangat mudah dan gampang tergelincir oleh bujuk rayu manusia. Jadi jangan kita salah paham. Jangan kita mengatakan, oh ternyata Nabi Adam pun bisa melakukan dosa. Bahkan dosa yang menyebabkan beliau dikeluarkan dari surga. Sehingga kita mengatakan, oh ternyata Nabi itu sama dengan manusia biasa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, sebelum kita menafsirkan Al-Quran, demikian juga memahami hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, wajib bagi kita untuk mempelajari beberapa disiplin ilmu yang bisa mendampingi kita, mengontrol kita, dan membimbing kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang baik dan benar, dan bisa memproteksi diri kita, menjaga diri kita dari ketergelinciran dalam memahami ayat-ayat, demikian juga hadis-hadis yang tidak bisa difahami secara tekstual, akan tetapi perlu menggunakan pendekatan kontekstual dengan merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama dalam kitab-kitab yang mu'tabar, demikian juga dengan perangkat-perangkat keilmuan yang telah ditetapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Dan oleh sebab itu, Nabi Adam yang dimaksud di sini bukan sosok Nabi Adam sebagai seorang nabi dan rasul ketika terjadinya peristiwa keluarnya Nabi Adam dari surga. Adapun ketika beliau masih berada di surga dan beliau sedang menikmati seluruh fasilitas yang ada di surga, yang memang yang menikmati itu adalah Nabi Adam sebagai seorang nabi dan rasul. Akan tetapi ketika terjadinya godaan yang menyebabkan secara zahir Nabi Adam tergelincir dalam suatu kesalahan dan maksiat, maka yang terjadi pada saat itu atau pelaku dari pelanggaran itu bukan Nabi Adam sebagai sosok nabi dan rasul, akan tetapi beliau sedang mencontohkan dan juga sedang melakonkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelakon yang mewakili sifat-sifat manusia biasa. Dan kata para ulama, terjadinya peristiwa ini merupakan sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai illah atau sebagai sebab diturunkannya syariat untuk bertaubat. Oleh sebab itu jangan kita salah memahami. Contoh seperti ini, saya berikan contoh. Ketika saya memberikan contoh atau menjelaskan tentang suatu hukum kepada orang lain, lalu saya mencontohkannya, apakah dengan demikian bermakna bahwa saya telah melakukan suatu pelanggaran ketika saya mencontohkan perbuatan tersebut? Contoh misalnya, saya mengatakan kepada orang lain bahwa hukum mencubit itu hukumnya haram, mencubit itu hukumnya haram, atau menyakiti orang hukumnya haram. Tetapi sebelum itu, orang-orang yang di hadapan saya, mereka tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan menyakiti. Mereka tidak paham. Sehingga saya memberikan contoh dengan cara mencubit orang yang paling dekat dengan saya. Saya menjelaskan bahwa menyakiti orang itu contohnya seperti ini, mencubit. Saya mencubit orang dekat yang ada di dekat saya. Apakah dengan demikian orang boleh menjustis saya atau menghukumi saya bahwa saya telah melakukan suatu penganiayaan kepada orang lain ketika saya mencontohkan tentang
pelanggaran yang tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia, akan tetapi pada saat itu mereka belum paham tentang apa yang dimaksud dengan maksiat dan dosa itu. Belum bisa dipahami ya. Ya. Oleh karena itu Nabi Adam tidak melakukan dosa sama sekali. Tidak melakukan dosa sama sekali. Bahkan dijelaskan dalam surat Thaha bahwa ketika beliau melakukan pelanggaran itu, beliau melakukannya dalam keadaan tidak sengaja. Ya. Bahkan dalam keadaan lupa. Fanasiya walam najid lahu azma. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Beliau melakukan hal tersebut dalam keadaan lupa dan ya, kami tidak menemui dan melihat adanya keinginan dan kesengajaan dalam hati beliau. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada kita bahwa ketika Nabi Adam memakan atau mendekati lalu memakan buah terlarang tersebut, Nabi Adam melakukannya dalam keadaan lupa, seakan-akan ya status kenabiannya ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sementara waktu, sehingga beliau melakukannya sebagai perwakilan ya dari manusia biasa ya, atau sebagai simbol sifat manusia biasa. Ya. Fanasiya walam najid lahu azma. Dalam surat Thaha disebutkan seperti itu. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu kami berfirman kepada mereka, turunlah kalian, maksudnya turunlah ke bumi, ba'dukum li ba'din adu. Ya, sebagian kalian kepada sebagian yang lain menjadi musuh. Ya. Sebenarnya rasa benci, dendam, iri hati, hasad iblis dan syaitan kepada Nabi Adam yang merupakan simbol dari manusia itu telah terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Ketika itulah ya, permusuhan itu telah terjadi, akan tetapi permusuhan ya, yang tidak terbalas, maksudnya permusuhan yang terjadi hanya dari iblis saja kepada Nabi Adam, ya, kepada manusia, belum ada timbal balik. Ya. Permusuhan timbal balik itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk turun ya, ke muka bumi ini bersama istri beliau. Maka pada saat itulah Nabi Adam diperintahkan untuk membalas permusuhan yang dilakukan oleh iblis kepada beliau dan demikian juga kepada anak cucu keturunan beliau. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menurunkan atau memerintahkan Nabi Adam, demikian juga istri beliau untuk turun ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan fasilitas lengkap dengan kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam bersama keturunan-keturunan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan dan kemuliaan kepada Nabi Adam bersama cucu-cucu dan keturunan beliau, dan memberikan rizki, memberikan fasilitas, semuanya serba gratis, free, dengan syarat agar seluruh fasilitas dan nikmat itu digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, sebagai wasilah atau perantara untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalimat permohonan ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf.
Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini merupakan doa dan ibtihal, permohonan ampun dan pengakuan Nabi Adam sebagai seorang nabi yang mewakili anak cucu beliau untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alai, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Walaupun sebenarnya Nabi Adam tidak mempunyai salah dan dosa. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita berproses untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita tergelincir oleh dosa, tergelincir kekubangan dosa oleh bisikan syaitan dan hawa nafsu. Yaitu dengan cara mengakui keburukan-keburukan dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun serta bertobat kepadanya. Maka apabila syarat-syarat dari taubat itu kita lakukan dengan baik, kita penuhi dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dan permohonan ampun kita yang disimbolkan dalam ayat ini dengan melalui penerimaan taubat Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita melakukan dosa, apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar dan sepenuh jiwa kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima dan memaafkan dosa-dosa kita, menerima taubat kita dan memaafkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Qulna bitu minha jami'a, lalu kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang dimaksud dengan hudan di sini adalah syariat, aturan hidup. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam setelah beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir bahwa turunnya Nabi Adam ke muka bumi ini membawa hikmah, membawa misi, yaitu misi yang menjadi sebab terciptanya manusia-manusia penerus dari Nabi Adam, dan juga menjadi sebab akan lahirnya seorang nabi akhir zaman yang bernama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hikmah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Oke, itu terjemahan bebas daripada ayat tadi. Seterusnya kita akan membaca penafsiran daripada Sayyidi Profesor Dr. Yawah Zuhaili dalam kitab At-Tafsirul Munir. Kita langsung masuk dalam pembahasan tafsirnya. At-Tafsir wal Bayan. Wadhkur ya Muhammadu liqaumika anna Allah Ta'ala amara Adama wa zawjatahu bisukna al-jannati wat tamattu'i bima fiha haitsu syaa. Dan ingatlah sebutkanlah wahai kekasihku Muhammad kepada kaummu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Perintah ini merupakan amrun litakrim, perintah yang mengandung makna penghormatan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga, masuk ke dalam surga dan tinggal di dalamnya, itu merupakan bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istri beliau. Dan perlu kita ketahui kata zauj dan zaujah, kata zauj itu sebenarnya merupakan satu kata yang bisa digunakan untuk suami ataupun istri. Kata zauj. Oleh karena itu dalam ayat tadi disebutkan wa zaujukal jannah. Makna zauj adalah istri.
juga boleh bermakna suami. Akan tetapi selanjutnya ya, di dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahwa untuk membedakan antara suami dan istri, maka pada kata suami itu tidak disematkan huruf ta marbutoh. Adapun untuk istri disematkan ta marbutoh untuk membedakan makna antara suami dan istri. Wattamattu'i bima fiha min haitsu syaa'a. Haitsu syaa'a. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikmati apapun yang ada dalam surga itu sesuai dengan keinginan dan dimanapun mereka berada. Dan itu merupakan suatu kenikmatan dan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam dan istri beliau. Wal aklu minha aklan hani'an la ana'a fih. Dan juga diperintahkan wal akli minha aklan hani'an la ana'a fih. Dan juga diperintahkan untuk menikmati makanan yang ada di dalamnya yang penuh dengan kebahagiaan tanpa bersusah payah untuk bekerja, untuk memasak, untuk mencari, untuk mengolah. Cukup melintaskan apapun yang diinginkan dalam hati, maka makanan itu akan hadir seketika itu juga. Tidak melalui proses memasak, tidak melalui proses menanam, menuai, demikian juga yang lain. Awasi'an la hadda fi, ala haddalah. Atau juga memberikan pengertian bahwa makanan itu adalah makanan yang sangat banyak tanpa adanya batasan. Seberapapun keinginan kita untuk makan atau keinginan Nabi Adam untuk makan di surga itu, maka beliau boleh menikmatinya bersama istri beliau tanpa adanya batasan dan tanpa adanya larangan-larangan. Lain halnya atau tidak seperti apa yang terjadi di dunia ini. Kita akan makan sesuai dengan aturan. Kita makan sesuai dengan aturan. Ada batasan-batasan syariat. Demikian juga ada batasan-batasan jumlah dan takaran yang harus dan wajib kita patuhi agar kita tidak terjebak dalam kerusakan dan kehancuran. Wa nahahuma 'anil akli min syajaratin muayyana. Akan tetapi keduanya dilarang untuk memakan satu pohon buah dari satu pohon yang tertentu. Ada yang mengatakan bahwa nama pohon itu adalah pohon khuldi. Sebenarnya yang memberikan nama pohon khuldi itu bukan Nabi Adam atau bukan malaikat, akan tetapi yang memberikan nama itu adalah syaitan. Di dalam surat Toha dijelaskan. Fal aklu minha dhulmun li anfusihima, karena sesungguhnya memakan dari buah pohon tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap diri mereka berdua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang mereka karena Allah Subhanahu wa taala kedekut atau pelit, akan tetapi memang telah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila mereka berdua memakan atau mendekati lalu memakan buah dari pohon tersebut, maka itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang maknanya mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Dan ini merupakan simbol dari segala sesuatu baik yang bersifat makanan, minuman, demikian juga perbuatan yang sifatnya haram. Pohon yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini merupakan simbol dari larangan secara umum yang mencakup makanan, minuman, pakaian, demikian juga perbuatan dan tingkah laku, demikian juga sifat-sifat buruk. Jadi pohon yang dimaksud itu merupakan simbol kepada keburukan. Oleh karena itu Nabi Adam dilarang. Walaupun yang dilarang ada Nabi Adam, akan tetapi hakikatnya juga dilarang kepada keturunan-keturunan beliau. Dan itu merupakan simbol. Karena dalam Al-Quran di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala selalu menyampaikan suatu perintah atau larangan melalui simbol-simbol atau rumus-rumus. Walakinna syaitana
aduwahuma azallahuma anha. Akan tetapi syaitan yang merupakan musuh mereka berdua telah berhasil atau berjaya menggelincirkan beliau sehingga beliau bukan hanya mendekati, akan tetapi juga memakan buahnya. Tetapi perlu kita ingat kembali bahwa yang digelincirkan oleh syaitan bukan nabi sebagai bukan Adam sebagai seorang nabi dan rasul. Akan tetapi Adam sebagai simbol dari anak cucu beliau. Ya, bisa dipahami ya? Karena tidak seorang pun syaitan dan iblis yang mampu menggoda dan menggelincirkan nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul itu hati mereka bersih. Ya, dan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan makhluk. Ya. Nah, ketika syaitan berhasil menggelincirkan dan menjebak Adam, ya, perlu kita pahami bahwa Adam pada saat itu bukan sebagai seorang nabi dan rasul, akan tetapi sebagai simbol perwakilan dari anak cucu beliau. Fa akhrajahuma min dzalikan na'im, dan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kenikmatan tersebut. Yang dikeluarkan dari kenikmatan itu adalah Adam sebagai simbol manusia. Bukan Adam sebagai nabi dan rasul. Itu yang perlu kita pahami. Ba'da an aghwahuma bil akli minasy syajari aw ab'adahuma wa hawwalahuma minal jannah. Setelah syaitan berhasil menggelincirkan keduanya dengan memakan buah dari pohon tersebut. Kembali kita ingat bahwa Nabi Adam pada saat itu bukan bertindak sebagai seorang nabi dan rasul, akan tetapi sebagai manusia biasa, sebagai simbol atau perwakilan dari manusia biasa. Aw ab'adahuma wa hawwalahuma minal jannah. Atau dengan makna yang lain, syaitan telah berhasil menjauhkan dan mengeluarkan mereka dari surga. Yang dikeluarkan di sini adalah Adam sebagai simbol keturunan beliau, bukan sebagai seorang nabi dan rasul. Allahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf para sahabat sekalian, karena wilayah Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya telah sampai waktu untuk berbuka, maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan kita sambung kembali, kita lanjut kembali pada pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.